Selamat pagi. Nih keren nih. Ini keren nih. Ya, saya spill komennya ini. Keren nih, Jess. Kenapa saya spill komennya ini? Karena komennya ini luar biasa ini. Ya, dari Pak Niko ini, ya. Halo Pak Jess, Pak Niko betul ya. Halo Pak Jess, saya mulai ya, stop makan nasi. Nah, bagus. Terutama kalau Bapak ini sudah punya masalah degeneratif, sudah punya masalah komplikasi, sudah punya masalah metabolic syndrome. Itu harus stop nasi kalau pengen tetap sehat. Ya, kalau enggak kamu akan terobati seumur hidupmu. Ya. Kalau saya mau bikin sop ayam, wah ciami, sop ayam itu sehat karena minyaknya di awal ya, ketika gongso bawang putih sama bawang merah itu ya. Nah, jadi tidak ada masalah. Ya, itu namanya tumis itu. Ya, saya mau bikin sop ayam buat sumber protein saya. Bagus. Sop ayam, sop kambing, sop sapi, ya, sop bebek, sop ikan, semua yang berhubungan dengan protein, lanjut gas terus pokoknya. Ya. Saya campur dengan kentang rebus. Kentang rebus bagus. Ya, itu karbo yang sangat bagus, tapi tidak kentang goreng. Kalau kentang goreng, itu gulanya sudah 350 kali lebih besar dibandingkan dengan kentang biasa. Kalau kentangnya dirajang, dibuat keripik, maka gulanya itu 700 sampai 800 kali lebih jahat ketimbang kentang digoreng. Jadi direbus kentang bagus. Sop itu kentangnya bagus. Saya makan kentang sop. Ya, kalau saya pergi ke Semarang, saya biasanya mampir ke warung apa namanya? Warung sop buntutnya Pak Imin. Ya, sop buntutnya Pak Imin, betul. Itu kentang sama wortelnya saya pasti makan. Dan yang terbaik kentang sama wortel dimakan terakhir. Setelah ayamnya habis, setelah buntutnya habis, setelah dagingnya habis, setelah ikannya habis, baru kentangnya dimakan. Nah, kalau kentang dimakan ketika semuanya sudah habis, maka itu akan tidak menggerakkan gula darahmu. Jadi kamu safe untuk tetap konsisten, pankreasnya santai. Tapi kalau kentangnya dimakan di depan, nah itu pankreasnya langsung grrrr gitu. Karena pankreas harus memproduksi insulin dengan cepat untuk menurunkan gula darahnya. Ya, apa boleh ya? Apakah kentang rebus dianjurkan untuk dimakan? Tidak dianjurkan. Tapi kalau ada, makan. Saya tidak menganjurkan kamu makan sayur. Saya tidak menganjurkan kamu makan buah. Kenapa? Karena ketika kamu makan telur, kamu makan daging, kamu makan ikan, kamu makan seafood, ketika kamu makan di dalam tubuhmu, pencernaan tubuhmu dan kemudian penyerapan yang dilakukan di dalam ususmu itu, maka tubuhmu sudah bisa memecah yang namanya protein, asam amino, asam lemak dari ikan, telur, daging, dan seafood menjadi glukosa, menjadi fruktosa, menjadi sakrosa. Jadi kamu tidak butuh untuk makan sayur sama buah-buahan itu, tidak butuh. Toh itu serat yang kemudian lambat dicerna dan ujungnya jadi TAI. Jadi tidak dibutuhkan aman. Kalau ada dimakan tapi tidak perlu diusahakan. Saya makan sayur. Kayak kemarin istri saya masak apa itu? Toge dengan tahu. Ya makan saya. Terus kemudian waktu makan di Pak Imin, saya makan wortel sama kentang. Ya makan. Terus kemudian beberapa waktu yang lalu saya makan gado-gado. Ya makan. Tapi tidak mencari. Kalau ada dimakan, kalau tidak ada ya sudah. Kayak hari ini tadi saya makan apa itu? Sop daging ya. Sop daging, ada kikilnya, ada babatnya, ada togenya. Ya makan. Togenya saya makan habis. Ya ada bawang putihnya. Saya makan habis toginya itu. Ya, ditambah lagi tadi mesen kue tiaw karena kami berdua itu, wah gila Jess, kalau kami makan kue tiaw tuh kayak orang gila Jess. Doyan banget Jess. Tapi tidak setiap hari makan kue tiaw. Paling seminggu sekali lah makan kue tiaw atau 2 minggu sekali. Tapi kalau sebulan, 2 bulan, 3 bulan tidak makan kue tiaw juga tidak makan. Ya, tadi sepiring kita makan berdua kue tiawnya, udangnya ada 4. Nah, saya bagi 2. Saya 2, istri saya 2 udangnya. Betul nggak? Bro, lu suara lu jangan ngumpet-ngumpet bro, lu makan udang 2 bro. Ya, terus kemudian ada kikilnya, ada babatnya karena itu karena itu kue tiaw seafood ya. Ada udangnya, ada cuminya. Terus ada apa lagi tuh? Cumi yang paling banyak tadi deh.
Ya, ada apa? Ada baksonya juga ya, bakso ikan. Itu kami makan. Kami makan. Tapi kue tiaw pasti dimakan terakhir setelah dagingnya habis. Itu yang urut-urutan yang terbaik ya. Urutan makan yang terbaik, kamu makan sayurnya kalau ada sayurnya. Habis sayur dimakan, kamu makan ikan, telur, daging, seafoodnya ya, proteinnya kamu makan. Nah, setelah itu kamu baru boleh makan kentang kah, singkong kah, nasi kah. Nah, itu terakhir. Nah, pasti kamu tidak doyan. Nah, itu yang membuat kamu skip nasinya, kamu skip tepungnya. Itu caranya. Kalau enggak kan kamu mengikuti zaman dulu yang mengakibatkan orang banyak kena diabetes, banyak kena masalah. Nasi satu gunung, lauk 2 di atas, ada ikan 1 atau tempe tahu, nasinya dimakan duluan. Entah itu nasinya disambeli, entah apa, pokoknya nasinya dimakan duluan. Nah, itu yang membuat tubuhmu berat. Kenapa? Karena ketika kamu menghabiskan nasi 1 piring, itu langsung pankreas bekerja rodi. Ya, bekerja rodi untuk mengeluarkan insulin. Untuk apa? Menarik gula darah turun, menarik gula darah turun. Nah, itu makanya kalau kamu pergi ke lab ada gula darah puasa, ada gula darah setelah puasa. Yang betul bukan cek itu mah enggak usah dicek. Yang dicek adalah HbA1c-nya. Kamu kalau ngecek HbA1c-nya, nah kamu cek di bawah 5. Itu baru sehat. Itu gulamu the best ya. Gula HbA1c-nya itu yang betul seperti itu gitu ya. Itu cara makannya aja. Jadi kamu pasti sehat kalau cara makanmu seperti makan nasi padang. Boleh nggak Pak? Boleh, siapa bilang nggak boleh ya. Saya kalau pergi ke nasi padang sama Bu Su, yang saya makan biasanya ayam gulai. Terus apa bro? Kalau kita pergi ke nasi padang, kepala kakap. Nah, kepala kakap sama sate padang tanpa lontong. Itu yang kami makan. Rendang, kalau Bu Su saya pasti rendang. Kalau saya enggak suka rendang. Kalau ada ya makan, tapi suruh milih rendang gitu enggak. Saya lebih milih ke ayam gulai. Saya lebih milih ke situ. Sama telur dadar, sama kepala kakap. Nah, itu yang saya makan. Terus kemudian nasinya Pak? Ya nasi karena saya selalu makan di akhir, makanya saya tidak sentuh. Nasinya tidak disentuh. Karena warung Padang kan nasinya bisa dipisah. Nah, saya tidak makan nasinya. Gitu Jess. Nah, yang paling enak di Payakumbuh itu telur dadarnya. Itu modelnya kayak kalau istri saya masak telur dadar. Enak banget Jess. Itu jos banget. Pak, makan telur dadar katanya digoreng nggak boleh Pak. Ya kan saya bilang, kalau kamu makan segala sesuatu, telur, ikan, daging, seafood yang digoreng, kamu harus makan tanpa nasi. Kenapa? Karena kadar gulanya udah 350 kali. Tahu kamu goreng, itu kadar gulanya udah 350 kali. Tempe kamu goreng, itu kadar gulanya sudah 350 kali. Kalau keripik, kayak yang dijual di pinggir jalan, tahunya digoreng, pakai tepung pula, kadar gulanya udah 750 kali. Tempe dibuat keripik tempe, itu kadar gulanya udah di atas 750 kali. Ya, jadi itu penyakit. Ya, itu oksidasi tinggi itu. Kamu makan buah, saya nggak melarang kamu makan buah, silakan makan buah. Tapi kalau kamu buahnya kamu jus, maka itu kadar oksidasinya merusak tubuhmu. Nggak sehat. Ya, apalagi dicampur susu, dicampur keju, dicampur gula, dicampur sirup, dicampur ini, rasa itu, rasa ini. Udah jus buah-buahan, rasa ini, rasa itu. Waduh, itu kalau saya lebih baik tidak, Jess. Kalau saya lebih baik tidak. Ya, dulu saya paling suka itu just jus itu. Tapi setelah saya tahu, enggak lah, saya enggak makan itu. Ya, lebih aman saya menjaga tubuh saya sehingga masih fit untuk menjalankan segala aktivitas saya. Gitu ya, Jess ya. Ya, ini setuju saya, boleh. Ya, Pak, silakan makan sop ayam, sop buntut, sop daging, sop ikan, sop seafood, silakan aja. Dicampur pakai kentang, monggo silakan. Pakai wortel, monggo silakan. Ya, asal habiskan dulu sop proteinnya, baru setelah itu kentangnya dimakan terakhir. Ya, itu cara yang the best untuk kamu bisa mendapatkan kesehatan yang paripurna. Karena zaman dulu itu yang namanya radikal bebas itu cuma oksigen sama matahari. Nah, sekarang udah gila ya. Sekelilingmu udah radikal bebas semuanya.